Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kita hari ini akan membahas terkait analisis regresi linear sederhana, di mana sebelumnya kita sudah pelajari ya terkait analisis korelasi, di mana kita ingin melihat hubungan antara dua seubah. Lalu untuk analisis regresi linear sendiri itu seperti apa? Oke. Jadi analisis regresi ini itu digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Maksudnya gimana? Kita ingin melakukan estimasi nilai variabel tak bebas atau biasanya kita anggap ya sebagai variabel y-nya berdasarkan nilai variabel bebas. Nah, variabel bebas ini berarti variabel x-nya. Jadi kemudian selanjutnya digunakan untuk menjelaskan pengaruh perubahan variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Nah, variabel bebas dan variabel tak bebas itu maksudnya gimana? Jadi untuk variabel tak bebas itu adalah variabel yang ingin dijelaskan atau menjadi target. Sedangkan variabel bebasnya gimana? Jadi variabel bebasnya adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan variabel tak bebas. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman masih bingung perbedaan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas itu gimana? Jadi misalnya kita punya ini ya, misalnya kita punya variabel y dan variabel x. Jadi untuk variabel y ini adalah variabel bebasnya. Variabel tak bebasnya, sedangkan x adalah variabel bebas. Jadi si x ini yang akan menjelaskan si variabel y-nya atau variabel terikat ya, variabel tak bebas. Nah, contohnya gini ya, contohnya misalnya apa namanya, ketika kita ingin melihat ya seperti kemarin melihat nilai IPK suatu mahasiswa. Nilainya itu misalnya 4,0. Nah, misalnya ini adalah nilai IPK ya. Misalnya X-nya itu adalah nilai, Y-nya itu adalah nilai IPK. Nah, nilai IPK ini apa aja? X-nya itu apa aja yang mempengaruhi? Apa aja sih yang menjelaskan si nilai IPK ini? Itu misalnya yang pertama dari segi proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, misalnya dari segi pemahaman. Atau misalnya dari segi prestasi dan lain-lain. Ini bisa saja yang menjadi pengaruh sehingga nilai IPK-nya ini tinggi gitu. Nah, jadi X-nya ini adalah sesuatu faktor yang menjelaskan si variabel tak bebasnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, atau bisa aja contohnya juga seperti misalnya untuk variabel Y dengan variabel X misalnya ya, ketika kita ingin penjualan motor misalnya di sini. Banyak Y-nya itu adalah banyaknya penjualan motor. Nah, banyaknya penjualan motor ini tuh bisa dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, variabel-variabel apa saja sih yang sebenarnya bisa mempengaruhi tingkat penjualan motor? Nah, ini dijelaskan oleh si X misalnya dari segi kualitas, kemudian harga. Nah, ini adalah variabel penjelas untuk menjelaskan Y-nya. Jadi, misalnya jika kualitasnya baik, harganya juga murah, tapi kualitas baik, sehingga ini mampu meningkatkan penjualan motor. Atau misalnya dari segi pelayanan, kalau pelayanannya baik, ini juga meningkatkan banyaknya penjualan motor. Seperti itu dari ilustrasi contoh dari variabel tak bebas dan variabel bebas dalam hal analisis regresi. Oke, berdasarkan banyaknya variabel independen ya. Jadi model regresi itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya analisis regresi linear sederhana
Jadi hanya ada satu variabel dependen, bentuknya seperti ini ya, ada satu Y dan satu X-nya. Kemudian ada analisis regresi linear berganda, yaitu lebih dari satu variabel independen. Nah, satu variabel independen itu artinya seperti ini, X1 plus X2. Jadi ada lebih dari satu X, ada lebih dari satu variabel independen. Jadi kalau misalnya ini nih, teman-teman, bicaranya apa sih Kak tadi, tak bebas bebas, sekarang independen independen. Nah itu sama aja. Jadi kalau independen yang kita maksud itu adalah si X-nya ini adalah independen, sedangkan Y-nya adalah variabel dependen atau variabel tak terukat nih, dependen. Oke, jadi ini ya perbedaannya, nilai regresi sederhana, nilai sederhana, sedangkan ini berganda. Berganda itu intinya X-nya lebih dari satu. Nah, contohnya misalnya gini nih, misalnya eh, tingkat IPK misalnya ya, IPK sebagai Y-nya ini dipengaruhi hanya satu misalnya dari segi X-nya adalah misalnya cuma prestasi. Kalau prestasinya bagus, IPK-nya pasti bagus, misalnya gitu ya contohnya. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk analisis regresi linear sederhana. Tapi gimana kalau misalnya regresi linear berganda? Nah, linear berganda misalnya tadi nih, misalnya Y-nya IPK-nya tinggi ya, IPK tinggi, X-nya dipengaruhi oleh misalnya prestasi plus X2, X2 misalnya kerajinan, terus plus X3 misalnya plus IQ. Nah, ini tuh bisa mempengaruhi dari IPK dan inilah yang dimaksud dengan regresi linear berganda. Namun, pada saat ini kita hanya berfokus terlebih dahulu pada analisis regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana berarti kita hanya mempelajari satu variabel independen yang menjelaskan si variabel dependennya. Semoga paham ya. Analisis regresi linear sederhana itu bentuknya seperti ini nih. Jadi model regresi pada level populasi ya, kita bicaranya pada level populasi. Jadi ada variabel dependen, ya, dependen C-nya, beta nolnya ini adalah namanya intercept atau interceptnya gitu ya. Kemudian beta 1, ini beta 1X adalah kemiringan garis atau slope-nya. Kemudian variabel independennya, variabel X-nya, ini juga adalah sebenarnya koefisien, lalu si error. Jadi error ini adalah sisaannya, errornya, komponen aja sisaan. Gitu. Jadi secara bentuk sederhana, inilah bentuk rumus dari analisis regresi linear sederhana. Kalau kita perhatikan, X-nya cuma satu ya. Terus Kak, gimana kalau misalnya analisisnya itu adalah analisis regresi linear berganda, berarti bentuknya beta Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus error gitu ya misalnya. Nah, ini misalnya contoh bentuk dari regresi linear berganda. Jadi yang diperhatikan itu hanya adalah nilai X-nya gitu. Oke, selanjutnya adalah kita dari tujuan sebelumnya, tujuan dari model regresi, kita ingin memprediksi nilai atau mengestimasi nilai. Jadi kita harus menduga, ini ada dugaan model regresi. Nah, dugaan model regresi, jadi dugaan itu ditandai dengan adanya Y-hat, hat gitu ya, Y-topi, Y-hat. Jadi kita definisikan di sini Y-hat I itu sama dengan beta 0, ini adalah dugaan interceptnya, dijumlahkan dengan dugaan slope-nya, jadi beta 1-nya adalah slope-nya, dan S-nya adalah variabel independennya. Nah, sehingga komponen sisaan EI memiliki nilai tengah, yaitu 0, karena bebas acaknya. Jadi, dugaan intercept itu maksudnya apa? Jadi, beta 0 adalah dugaan rata-rata Y ketika X sama dengan 0, kemudian beta 1 itu adalah dugaan perubahan di Y karena perubahan 1 di X. Jadi misalnya ini ya, beta 0 itu adalah dugaan rata-rata Y X misalnya ketika
X-nya itu 0, berarti kita hitung rata-rata Y-nya. Kemudian beta 1 sendiri itu adalah dugaan perubahannya karena perubahan satuan di X. Jadi misalnya perubahan satu satuan di X misalnya di sini ada berubah gitu ya. Nah, untuk nilainya juga pasti akan berubah. Nah, itu nanti dugaan swapnya. Swapnya bentuknya gimana? Swapnya itu bakal kayak gini nantinya. Oke, selanjutnya untuk analisis regresi linear sederhana ini memiliki langkah-langkah ya. Jadi yang pertama kita menduga model regresi, ini adalah modelnya. Kemudian melakukan pengecekan asumsi residual. Jadi asumsi residual yang akan kita cek yang pertama adalah normalitas. Berarti residual berdistribusi normal. Nah, pertemuan sebelumnya itu ada yang bertanya kenapa sih datanya itu harus normal. Nah, ini menjawab juga sebenarnya ketika kita melakukan uji asumsi misalnya normalitas, akan ada uji dari kecil, misalnya uji simultan, ada uji parsial atau kayak gitu ya. Ketika ini kita gunakan, maka asumsi ini harus terpenuhi dulu. Tapi bagaimana jika misalnya ini kita tidak gunakan, maka bisa aja ini kita menggunakan langsung teorema limit pusat sebelumnya gitu. Jadi yang pertama normalitas harus terpenuhi, kemudian tidak ada autokorelasi, artinya residual antar pengamatan ini tidak saling berhubungan. Maksudnya misalnya tadi ini ya, Y dengan X. Y ini kalau kita cek autokorelasinya dengan X ini, nah misalnya pengamatan N1, N2, N3, di sini A1, A2, A3. Nah, nilai antara masing-masing N1, A1, N2, A2, N3, A3, sampai seterusnya, ini tuh tidak memiliki autokorelasi, artinya antar pengamatannya itu tidak saling berhubungan. Nah, kemudian antar amatan yang dimaksud adalah dia dengan F gitu. Kemudian selanjutnya adalah homoskedastisitas. Homoskedastisitas itu adalah varian residual antar amatan yang bersifat homogen. Jadi eh, varian antara makanan itu harus homogen atau sama gitu ya. Jadi kalau misalnya udah sama, ketiga-tiganya ini terpenuhi, kita bisa menggunakan uji simultan dan uji parsial gitu. Nah, selanjutnya kita menghitung koefisien determinasi dan interpretasi model. Oke, selanjutnya adalah pengujian hipotesis atau uji simultan gitu ya. Nah, untuk pengujian hipotesis ini ada hipotesisnya yang seperti sebelumnya, yaitu beta 1 sampai beta K itu sama dengan 0. Artinya adalah tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Kemudian H1-nya adalah misalnya paling tidak ada satu ya yang berpengaruh gitu. Jadi ada satu yang berpengaruh. Nah, statistik uji yang digunakan itu adalah uji F. Sama dengan KTR dibagi dengan KTF. Uji F itu melihat sebenarnya apakah model ini layak secara keseluruhan gitu dan menggunakan. Nah, kalau misalnya H0-nya itu semua koefisiennya itu sama dengan 0, maka modelnya itu tidak layak. Tapi misalnya H1-nya itu paling nggak ada satu di koefisien yang nggak sama dengan 0 gitu. Kalau kriterianya H0 ditolak kalau misalnya hitungnya itu lebih besar dari F tabel atau resolusinya kurang dari alfa gitu. Ini juga kemarin sudah sempat dijelaskan maksudnya gimana. Lalu jika H0 ditolak, maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama gitu ya. Oke, jadi ini tetap satu arah ya pertanyaan untuk pengujian hipotesisnya sampai kita pakai uji F. Lanjut, di sini ada uji parsial. Sebelumnya kan uji simultan nih. Kalau uji simultan kita lakukan pengujian secara bersama-sama. Kalau uji parsial gimana? Kalau uji parsial ini beta K sama dengan 0, yaitu ketika tidak ada apa namanya? Tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan H1-nya, kalau misalnya beta ini tidak sama dengan 0, itu ada pengaruh independen terhadap variabel dependennya.
Artinya gimana? Artinya kalau kita tadi ya secara apa namanya uji simultan, kalau simultan itu kapan kita pakai kira-kira uji simultan? Ketika kita menggunakan analisis regresi berganda. Kenapa demikian? Karena uji simultan ini memiliki misalnya di sini beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta K. Tadi kan di model itu rumusnya adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 beta 1 X1 plus error. Ini kalau misalnya adalah sederhana kan? Sederhana. Terus kalau misalnya regresi berganda biasanya dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 misalnya plus error. Sedangkan di sini ada beta 1, beta 2, beta K. Ini juga sebenarnya sampai beta K XK gitu ya. Plus, plus. Nah, ini kan di sini ada beta 1, beta 2 sama dengan beta K. Sedangkan ini adalah uji simultan gitu ya. Nah, berarti ini cocoknya di mana? Cocoknya di analisis regresi berganda. Kenapa? Karena di regresi sederhana cuma hanya ada satu beta. Hanya ada satu beta gitu ya. Sedangkan regresi berganda ada beta 1, beta 2, beta 3, sampai beta K gitu ya. Yang maksudnya kemudian hipotesis ini digunakan dengan uji simultan gitu. Oke. Selanjutnya uji parsial. Kalau uji parsial, di sini kan uji parsial itu kan apa tadi ya? Uji parsial itu kan ujinya itu hanya satu gitu ya. Ketika misalnya nolnya itu berarti beta K sama dengan nol. Beta K itu juga apa? Berarti beta K itu beta satunya gitu ya. Tidak ada pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen. Artinya gimana? Misalnya Y dengan X ini kita bicaranya sederhana ya, sederhana. Berarti apakah hipotesisnya ini benar atau ditolak gitu ya, diterima atau ditolak? Kalau misalnya hipotesisnya ditolak, misalnya Y itu adalah nilai IPK. Nilai IPK, kemudian X-nya adalah prestasi gitu ya. Nah, katanya halnya itu ketika beta K sama dengan 0, tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berarti kalau misalnya si X-nya ini memiliki hipotesis bahwa beta K-nya itu sama dengan 0, berarti maksudnya apa? Prestasi ini tidak mempengaruhi si nilai IPK, artinya tidak menjelaskan, tidak mampu mempengaruhi atau tidak mampu memberikan penjelasan terhadap peningkatan nilai IPK gitu. Kemudian kalau misalnya si X-nya ini tidak sama dengan 0, beta Y-nya ini tidak sama dengan 0, artinya si X-nya ini atau variabel independennya ini eh, memiliki pengaruh ke Y. Artinya apa? Ketika misalnya prestasi mahasiswa ini semakin meningkat, maka nilai IPK-nya juga tinggi gitu. Jadi ada bisa menjelaskan kenapa bisa si Y-nya ini terjadi. Paham kira-kira ya? Jadi misalnya bisa menjelaskan kenapa si Y-nya ini terjadi. X-nya ini bisa menjelaskan kenapa si Y terjadi. Jadi misalnya ini juga misalnya penjualan motor tadi, penjualan motor misal X-nya adalah sales gitu ya. Si salesnya ini cara mempromosikannya bagus, bagus penuh dedikasi. Nah karena penjualan salesnya ini bagus, penuh dedikasi, sehingga beta J-nya itu tidak sama dengan 0, maka penjualan motor akan semakin meningkat. Tapi kalau misalnya salesnya itu kurang, maka penjualan motornya juga akan kurang gitu, kurang laku. Karena mungkin penjualnya ini ya, kurang murah senyum, tidak murah senyum, sinis gitu ya. Itu bisa jadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi X ini menjelaskan kenapa sinyumnya bisa kayak gitu. Itu maksudnya. Nah untuk uji parsial, jadi ini kalau kita tadi bicara uji simultan, berarti itu uji secara bersamaannya. Kalau uji parsial, berarti itu uji secara satu-satu gitu. Kalau uji satu-satu itu pakainya C-hitung. C-hitung berarti beta juga Y dibagi dengan standar errornya. Standar error bagi B juga apa? Nilai estimasi gitu. Kita
nilai estimasi karena pakai beta head gitu. Nah, ingat ya, jadi kalau saya rangkum tadi uji simultan itu secara bersama-sama. Apanya secara bersama-sama? Nilai X-nya gitu, nilai variabel independennya. Ini uji parsial, uji secara satu-satu gitu. Oke, lanjut. Nah, pengujian hipotesis ini ya sama aja seperti sebelumnya. Eh, kalau M mutlak hitungnya itu lebih besar dari T tabel, atau kita tolak kalau misalnya P value-nya kurang dari alfa. Nah, kalau di sini kita menggunakan eh, hipotesis dua arah. Nah, bisa gitu. Jadi hipotesis dua arah gitu ya. Jadi bisa hanya nolnya ditolak, maka ada nih pengaruh variabel Z terhadap variabel dependennya gitu. Oke, kita masuk ke ilustrasi ya supaya lebih paham. Misalnya di sini sama seperti contoh sebelumnya, ada agen perumahan mengkaji harga rumah yang dikaitkan dengan berbagai faktor penentu. Nah, untuk keperluan ini, 14 rumah yang pernah terjual ini dijadikan basis kajian. Jadi ada beberapa ya, misalnya di sini itu harga, kemudian ukuran, dan umur rumah, dan kondisinya itu bagus apa enggak. Nah, kemarin kita sudah jelaskan ini tipe datanya, bentuknya seperti apa. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat misalnya ini yang jadi ini yang dipengaruhi ya. Kemudian ini adalah X-nya. Ini X1, misalnya ini X2, ini X3. Ini mungkin nggak dihitung ya karena tipe datanya bukan tipe data yang seperti ini. Gitu. Nah, kita lihat karena kita masih belajar analisis regresi linear sederhana, berarti kita hanya menggunakan salah satu aja, misalnya Y1 dengan X1, misalnya selling price dengan size of house, atau Y1 dengan misalnya selling price dengan X-nya. Jadi satu-satu gitu ya, hanya satu variabel penjelas gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai SMA, gimana? Berarti masuknya regresi berganda. Jadi kita perhatikan X-nya gitu ya. Jadi maksudnya apa? Di ukuran ini mampu menjelaskan harga rumah, di umur mampu menjelaskan harga rumah gitu. Itu yang akan kita uji, apakah ukuran ini mampu menjelaskan harga rumah atau umur mampu menjelaskan harga rumah atau tidak gitu. Nah, oke. Ini mungkin langsung aja ya di Excel ya. Kalau ini kemarin saya dibagikan juga ya datanya. Jadi datanya seperti ini. Nah, kemudian untuk melakukan analisis itu kita lakukan di apa? Data ya, kemudian data analisis. Kemudian di sini ada regression. Nah, kita kan maunya regresi linear sederhana. Kemudian kita klik OK. Kita input dulu inputnya range-nya itu misalnya dari selling price yang kita anggap sebagai variabel dependen. Kemudian input range-nya atau variabel S-nya itu kita input yaitu size of house-nya atau si ukuran rumahnya. Tapi enggak, apa yang akan kita lakukan? Kita ingin melihat apakah ukuran rumah ini mampu menjelaskan harga penjualannya gitu. Ini include label ya karena kita blok dari selling price, ini include label. Kemudian new worksheet aja. Kemudian kalau kita centang residual, menampilkan residual, standar residual plot, line plot, dan normal probability plot. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul ya hasilnya. Kalau kita perhatikan, oke. Kita perhatikan di sini. Ini cara untuk mendapatkan hasil dari analisis regresi linear sederhana. Nah, kita lihat kembali setelah kita lakukan analisis regresi menggunakan Excel, muncul hasilnya. Ini sudah saya masukkan ya by step-nya.
Kalau misalnya di bloknya ini mulai dari A2 gitu ya, maka labelnya tidak perlu dicentang. Tapi kalau misalnya di bloknya mulai dari A1, nah labelnya itu perlu dicentang karena kita memblok mulai dari label gitu ya. Semoga paham ya. Oke, selanjutnya di sini adalah summary atau outputnya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya dari output yang kita peroleh, misalnya di sini, sorry, nah ini agak sakit ini. Jadi di sini summary outputnya itu kita lihat R-square-nya. R-square-nya itu sebesar 0,278 atau 27,8%. Nah, ini tuh maksudnya apa? Jadi, ini tuh adalah keragaman harga rumah yang dapat dijelaskan oleh luas rumah. Kenapa luas rumah? Karena tadi kan yang kita masukkan adalah data size of house dengan selling price. Jadi, kita ingin melihat terkait apakah si luas rumah ini mampu menjelaskan harga rumah. Nah, di sini sebesar 27,8% gitu ya, mampu menjelaskan luas rumah. Oke, tapi kan sebesar 27,8% ini keragaman atau variasinya itu dijelaskan oleh ukuran rumah meter persegi. Nah, ini kan kalau dari 100% masih ada tuh sisanya 72% dijelaskan oleh faktor lain gitu ya. Jadi maksudnya kalau teman-teman masih bingung, ini kan R square 27,8% ini adalah keragaman yang dijelaskan oleh si apa tadi ya, luas rumahnya. Nah, kalau kita hitung dari 100% itu masih ada 72,2 ya. Masih ada 72,2%. Nah, 72,2% ini gimana? 72,2% berarti dijelaskan oleh hal-hal lain. Hal-hal lain itu maksudnya yang tidak kita analisis, karena yang kita analisis hanya luas rumah dengan harga rumah gitu ya. Berarti ini bisa jadi si XX lain yang bisa mempengaruhi, hanya saja karena di sini kita hanya analisis harga rumah dengan luas rumah, maka yang mampu dijelaskan hanya sebanyak 27,8%. Terus gimana Kak 27,8% ini? Apakah itu rendah atau misalnya sudah cukup? Nah, kalau kita lihat angkanya ini sangat kecil ya, sehingga ini sangat kecil untuk menjelaskan eh, apa namanya, harga rumahnya gitu. Si luas rumah ini kecil gitu ya. Artinya karena R-square-nya ini 27,8%, ini menunjukkan hubungan yang lemah atau sedang, tapi maksudnya lemah ya karena 27,8. Hingga maksudnya apa? Ukuran rumah ini tentunya bukan menjadi satu-satunya faktor penentu harga. Itu maksudnya. Jadi masih ada faktor-faktor lain itu yang mampu menjadi apa faktor yang menentukan si harga rumah. Ya. Selanjutnya kita lihat ya ke tabel ANOVA. Jadi ini adalah hal yang paling penting diperhatikan aja ya ketika membaca tabelnya. Nah, di ANOVA ini kalau teman-teman ingat ya pembelajaran sebelumnya mencari dengan menggunakan ANOVA itu ANOVA ya. ANOVA ini berarti DF-nya adalah derajat bebasnya. Berarti kita lihat SSR. SSR itu maksudnya sum of square regression-nya. Ini sebesar 551 ya. Kemudian residualnya adalah 4143 dan totalnya adalah sum of square totalnya adalah 1,8 gitu. Nah, uh, untuk melihat SSR atau SSR-nya itu adalah 551,8 gitu ya. Ini adalah keragaman rumah, keragaman harga rumah yang mampu dijelaskan oleh model atau luas rumahnya. Kemudian SSE-nya gimana? SSE-nya kan 1433 ya.
1433 ini adalah keragaman harga rumah yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Jadi kalau kita perhatikan di 551 ini mampu dijelaskan oleh model, tapi yang 140 ini yang tidak mampu dijelaskan oleh model. Model maksudnya apa sih? Meluas rumah dengan harga gitu. Kemudian total keseluruhannya adalah 198 gitu ya. Artinya total variasi harga rumahnya gitu. Oke. Jadi oke. Ini kan gini ya. Ada R square yaitu 0,278. Gimana sih sebenarnya kita memperoleh nilai R square? Jadi sebenarnya itu kalau misalnya kita lihat untuk memperoleh ini sebenarnya kita lakukan aja SSR dibagi dengan SST. Maka hasil 551 dibagi 198 itu sebenarnya hasilnya adalah 0,278. Karena ini yang mampu dijelaskan oleh model. Kemudian kalau misalnya yang nggak mampu dijelaskan oleh model itu sebanyak 72,22, ya bisa aja berarti SSR residual ya, maksudnya dibagi dengan SST. Nah nanti hasilnya 2,22 gitu. Oke, jadi ini nih dibagi ini dapatnya si R square. Nah inilah yang mampu dijelaskan oleh model itu. Oke, selanjutnya kita melihat koefisiennya, interceptnya itu adalah 997,04, kemudian standar errornya 331. P-value-nya 0,008. Apakah P-value 0,008 ini kurang dari 5? Ya, kalau kita lihat P-value itu kurang dari 0,05 atau oke, ini kan P-value dari intercept ya, P-value dari intercept. Sebenarnya apakah ini yang diperhatikan? Nah, karena ini adalah intercept, jadi kita tidak memperhatikan P-value dari interceptnya. Apa yang sebenarnya diperhatikan juga, tapi yang paling diperhatikan itu adalah variabel penjelasnya. Variabel penjelas yang mana? Berarti size of the house-nya. Jadi ini yang menjelaskan si harga rumahnya, itu P-value-nya 0,053. Apakah P-value 0,053 ini lebih besar dari 5? Tentunya tidak ya, karena ini tidak lebih besar dari 0,05, maka artinya tidak signifikan dong ya, karena ini lebih besar dari 0,05, karena harapan kita kan 0,0 P-value itu kurang dari 0,05 di keputusan pengujian hipotesis sebelumnya. Sehingga apa yang bisa disimpulkan itu pengaruh ukuran rumah terhadap harga rumah itu tidak signifikan secara statistik karena 0,053 ini lebih besar dari 0,05. Secara data gimana Kak? Ini sebenarnya ada nih R-nya 0,278 bisa dijelaskan. Tapi ini enggak signifikan. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ukuran rumahnya itu ada pengaruh. Pengaruhnya sebesar 27,8%. Tapi ini belum cukup kuat karena pada taraf signifikansi ini lebih besar dari nilai 0,05 gitu. Jadi sehingga ya langsung kita anggap ya bahwa tidak ada hubungan gitu secara statistik. Pengaruhnya itu tidak signifikan gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat ya. Ini tadi yang di Excel ya. Gimana kalau misalnya kita gunakan di SPSS? Kalau di SPSS, tadi ini di Excel ya. Nah, kalau ini tidak sama sekali di PPT, jadi masih ada residual outputnya. Nah, itu ini
kita tuh bisa menguji sebenarnya di bermain-main di residual output. Nah, di sini ada residualnya gitu ya. Residualnya itu bagaimana cara mendapatkannya itu ini dari harga dugaannya gitu ya. Dengan data aslinya ini kita peroleh residual dan standar residualnya. Misalnya di sini, nah ada beberapa asumsi yang diperhatikan kali ini. Apakah model sudah bagus dalam menduga atau enggak? Nah, pengecekan asumsi model itu dilihat dari normalitas residual, apakah berdistribusi normal atau tidak. Jadi yang dicek itu sebenarnya adalah nilai residual yang ini. Inilah yang dicek baik itu linearnya, dan kemudian linearitas dan homoskedastisitasnya. Ini ya, ini. Nah, setelah kita nantinya akan menguji, itu kita lihat di mana. Kita lihat untuk residualnya misalnya di sini ya, normality probability slope-nya, size of house, line flip float, dan residual. Kalau kita lihat residualnya ini agak sebenarnya mendekati nol gitu ya, tapi ada ini yang agak jauh pada 56 gitu. Nah, kalau kita perhatikan normalisasi flownya ini linear gitu ya. Mana ya? Ya, format, kemudian sorry, design, ini trend line, dan linear. Nah, ini kita perhatikan ya, terjadi secara linear positif gitu. Ya, meskipun secara kita uji signifikansi ternyata hasilnya nggak signifikan gitu. Jadi nggak ada, memang kalau di sini ya artinya nggak ada hubungan. Kalau kalau terjadi kayak gitu langsung aja, berarti nggak ada hubungan nih, nggak begitu menjelaskan gitu kenapa sih yang terjadi. Nah, kalau kita misalnya lakukan di SPSS, nah caranya gimana? Jadi seperti kemarin ya, terkait untuk memasukkan data, memberikan nama, kemudian kita masukkan nilai, nah kita pilih regression, lalu pilih yang linear. Nah, di sini misalnya variabel dependen itu otomatis harga, nah kemudian ukuran itu size. Nah, di sini kita lihat statistiknya apa, bisa pakai R square, nggak usah boleh polaritas. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, oke, kita langsung aja lihat ya. Nah, ini kan tetap sama pastinya karena perhitungannya juga sama. Di sini R square-nya itu adalah 0, sorry, R square-nya adalah 0,278 ya, sama seperti yang tadi. Jadi secara ya sebenarnya sama aja. Nah, ini juga sama aja, signifikansinya 0,53. Kalau perhitungan nilai F-nya, kalau regresi ANOVA ya pasti pakai F kan. Ingat kemarin pasti pakai F. Nah, cara ngitung F, kalau masih ingat, kamu masih ingat, berarti MSR dibagi dengan MSR, maksudnya gimana? Mean square regression, yaitu 551, dibagi dengan mean square residual, yaitu 119. Nah, ini cara dapat F-nya gitu. Sudah paham ya? Lalu ini adalah nilai-nilai koefisiennya, lalu planarity diagnostiknya, itu kita lihat dari value-nya juga. Nah, ini dari penggunaan SPSS gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah saya maksudnya ya, kalau misalnya teman-teman mau praktik juga boleh. Ini kan kalau kita gunakan regresi linear sederhana menggunakan selling price dengan size of house. Nah, masih ada tuh tadi yang bagian age-nya atau umur rumah yang belum kita masukkan, atau usia rumahnya. Nah, itu bisa dilihat juga apakah signifikan atau enggak. Kalau secara langsung di sini ya enggak signifikan gitu ya. Oke, ini pakai juga gitu ya di sini 0,53. Nah ya, mungkin tadi saya lupa jelasin.
kalau misalnya kita lihat ANOVA itu pasti dia pakai UGF. UGF-nya itu pasti akan selalu muncul kalau analogi secara genetik itu adalah ujian ANOVA 0,053. Jadi secara UGF. Lalu uji T-nya gimana? Nah, di sini kita lihat dari koefisiennya pakai uji T artinya satu gitu ya. Nah, kalau misalnya di mana di regresi berganda nantinya ada dua variabel, misalnya ada H juga, maka ada juga nih di sini signifikansinya. Tapi di ANOVA gimana? Di ANOVA tetap langsung kayak gini. Dia UGF-nya langsung kayak gini. Karena ini cuma satu ya, makanya nilainya sama nih. Bisa jadi. Mungkin juga ada kondisi lain, logikanya beda gitu ya. Jadi, akhirnya ketika kita sudah mempunyai hasil regresi yang seperti ini, model regresinya gimana tadi? Lihat itu sama dengan beta 0 plus beta 1S plus apa? Plus error apa sih? Saya lupa lah. Masa salah ya? Enggak ada error. Kalau error itu adalah bentuk umum, sorry. Jadi kalau nambahin error ya bentuk umum. Tapi kalau kita mengestimasi nilai, itu langsung aja kayak gini. Jadi model regresinya kita masukkan beta H-nya, beta nolnya di mana? Beta nolnya itu kita peroleh di mana? Beta nol kita peroleh di sini, 997. Oke, 99704 yang di konstan saya. Kemudian plus beta satunya 318,715 Nah, ini juga bisa kita tulis, tapi tadi kita tulis YH atau TAI itu sama dengan 99704,307 plus 318,715 dalam kurung adalah TAI gitu. Size of house gitu. Ini adalah apa? CF-nya. Nah, koefisien model determinasi juga ada R-nya yang tadi ya 27,8 yang menjelaskan sejauh mana pengaruh model gitu. Semoga paham ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini nih ini ya maksud saya untuk perhitungan X di uji ANOVA ini secara simultan, parsial sorry, secara simultan ya kan, ya secara simultan jadi uji F. Berarti uji F itu diperoleh dengan MS regression dibagi dengan MS residual. Nah, itu kita peroleh 4,612 gitu. Nah, karena ini ya digunakan nilai signifikansinya harus kecil dari 0,05 atau X-nya itu kurang dari 0,05. Ini yang harusnya dipenuhi gitu, tapi kan ini nggak memenuhi, jadi nggak berpengaruh. Kemudian ujian NASA menghasilkan F sebesar 4,612 dengan tingkat signifikansi 0,053. Karena ini lebih besar dari itu value, maka belum layak digunakan untuk memprediksi harga rumah. Nah, untuk dapat digunakan, tapi untuk yang memprediksi harga rumah itu harus kayak gimana? Berarti harus memenuhi signifikansinya yang kurang dari 0,65 gitu. Oke. Selanjutnya ini ya uji T gitu ya. Kalau uji T-nya kan dilihat dari hasil output coefficientnya ya. Jadi di sini coefficientnya. Nah ini juga apa namanya sama nih kayak tadi. Tapi kita lihat apakah ada pengaruh atau enggak. Nah di sini karena ya 0,03 jadi nggak signifikan gitu. Ya. Koefisien regresinya nggak signifikan, nggak ada pengaruh juga gitu.
Oke, berikutnya, ah, di sini ada model summary juga sama nih, enggak tadi nih, soal squad ya. Semoga bisa dipahami ya. Di sini dilihat yang bagian tersebar, dilihat yang di bagian tersebarnya yaitu 0,278 atau 27,8%. Gitu. Selanjutnya untuk ini ya penjelasan mungkin ya dari bagaimana itu maksud dari YHI dan bersama dengan beta 0 plus beta 1S. Jadi ini tuh kita pengen lihat eh, apa sih namanya beta nolnya dari angka konstan atau konstantanya itu yaitu dari unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, ya, kata lihat sebesar 9704. Nah, ini merupakan eh, ada artinya juga gitu ya. Cara ini artinya besarnya harga rumah saat ukuran rumahnya itu sama dengan nol. Nah, karena tadi bahwa nilai X-nya itu bergeser gitu ya. Bergeser sehingga Y-nya juga bergeser. Maka kita lihat data satu angka koefisien regresi besar 318,715 bahwa nah artinya kayak gini. Jadi ini ya sebenarnya interpretasinya itu di sini. Harus paham ya. Interpretasinya itu di sini. Kalau misalnya kita punya nilai konstan ketika X-nya itu sama dengan 0, artinya ini konstan ya. Konstan kan kalau misalnya dia tuh nggak bergerak kan sama dengan 0 ketika awal. Berarti nilai besarnya harga rumah saat ukurannya itu sama dengan 0, berarti itu adalah 9704. Nah, tapi kalau misalnya nilai X-nya ini digeser misalnya sebanyak 1, apakah ini digeser eh, selalu sebanyak 1? Ya, karena sesuai definisi tadi ya, karena ketika kita menambahkan 1, maka nilai koefisiennya menjadi 318,715. Nah, artinya ketika kita menambahkan 1 meter kubik ukuran rumah, maka harga rumah akan meningkat sebesar 318,715 dolar gitu. Nah, terus, oh ya, ini kan nilainya positif ya, penjumlahan. Gimana kalau misalnya IHSG itu sama dengan 997 plus sorry, minus minus 318 X. Berarti setiap penjumlahan atau penambahan 1 meter kubik, maka artinya harga rumah menurun sebesar 318,715 dolar. Itu maksudnya. Nah, semoga kira-kira dipahami ya. Kalau misalnya kurang dipahami, silakan ditanyakan aja. Eh, Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan terkait analisis regresi linear sederhana. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung bertanya aja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.